Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dani Jabar, NIM 18081. Saya dari kelas D36B, Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau. Nah, kali ini saya akan membagikan tips bagaimana sih menghindari diri atau menjaga diri dari obat tradisional yang mengandung BKO. Sebelum itu, kita perlu tahu nih, apa sih BKO itu? BKO adalah bahan kimia obat atau senyawa sintetis yang bisa juga produk kimiawi yang berasal dari bahan alam yang pada umumnya digunakan pada obat tradisional. Yang menurut Permenkes nomor 7 tahun 2012 bahwa obat tradisional tidak boleh mengandung BKO dan itu dilarang. Contoh-contoh BKO yang beredar di masyarakat salah satunya ada phenylbutazone, paracetamol, natrium diclofenac, sildenafil, dan itu banyak sekali beredar di masyarakat. Efek samping yang ditimbulkan salah satunya adalah terganggunya penglihatan mata dari kerabunan hingga dapat menimbulkan kebutaan, terus tidak terkontrolnya aliran darah serta detak jantung yang membahayakan hingga dapat menimbulkan stroke pada seseorang jika terkonsumsi atau mengkonsumsi BKO pada jangka yang panjang. Nah, maka dari itu kita harus melindungi diri dari obat-obat tradisional yang mengandung BKO. Salah satunya ialah menerapkan ceklik. Apakah itu ceklik? Ceklik merupakan program yang dikeluarkan oleh BPOM untuk mengingatkan kembali masyarakat sebelum membeli obat dengan kepanjangan cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsa obat. Yang pertama ialah kita bahas ceklik. Cek kemasan. Sebelum membeli obat tradisional, alangkah baiknya kita harus mengecek kemasan terlebih dahulu. Kemasan yang baik pada obat tradisional ialah kemasan yang tidak sobek, tidak pecah, dan tidak lusuh. Karena pada kemasan yang sobek dapat mengkontaminasi obat tradisional sehingga dapat menimbulkan bakteri serta khasiat di dalam kandungannya pun terganggu. Selanjutnya adalah cek label. Label pada obat tradisional yang baik ialah label yang tercantum nama produk, nama alamat, nomor izin edar, nomor batch, tanggal kadaluarsa, neto, komposisi, peringatan, cara penyimpanan, serta kegunaannya yang baik. Lalu cara cek selanjutnya ialah cek izin edar. Pada cek izin edar ini kita perlu mengetahui bahwasannya produk tersebut telah terdaftar di BPOM dan telah diuji oleh BPOM dan diizinkan beredar kepada masyarakat. Makanya diberikan nomor registrasi. Selanjutnya ada cek kadaluarsa obat. Pada cek kadaluarsa obat, itu dilihat tanggal kadaluarsa obat. Karena obat yang baik itu dilihat harus jauh dari tanggal kadaluarsa. Karena apabila jaraknya dekat hingga sampai pada tanggal kadaluarsa tersebut, obat itu tidak memberikan efek yang sepenuhnya. Maksudnya itu tidak memberikan terapi yang 100% menyembuhkan tubuh kita. Dan kinerjanya mulai terganggu. Makanya kita harus membeli obat tradisional dengan jangka waktu kadaluarsanya yang jauh. Pada cek kemasan, cek nomor izin edar tadi, kan kita nggak tahu nih, karena banyak juga cek nomor registrasi yang palsu, banyak juga registrasi yang tidak terdaftar oleh BPOM. Bagaimana sih kita cara mengetahuinya? Nah, salah satu caranya adalah menggunakan aplikasi ceklik. Aplikasi ceklik dapat diunduh di smartphone dan diakses melalui Google. Gunanya ialah dengan cara memasukkan nomor registrasi pada obat tradisional, lalu dicek menggunakan Android maupun di Google tadi, lalu akan keluar apakah obat tersebut telah berizin ataupun tidak. Nah, kali ini saya akan menunjukkan sedikit bagaimana cara menggunakan aplikasi ceklik BPOM atau BPOM Mobile. Jadi pada aplikasi ini bisa dapat diunduh di Play Store atau diakses melalui Google. Seperti ini adalah fitur-fiturnya. Ada scan produk, pengaduan, cek nomor izin edar, berita, riwayat scan, dan link aplikasi. Nah, pada scan produk ini, pada aplikasi ini telah didukung dengan scan barcode. Jadi pada obat yang terdapat barcode atau kode barcode-nya bisa langsung di-scan. Oke, dilihat di bagian atas contoh barcode yang dapat di-scan itu seperti ini.
Lalu pada link pengaduan, di sini ketika kita telah melakukan cek nomor izin edar, kita dapat langsung melakukan pengaduan bahwasanya obat tersebut tidak terdaftar. Dan cek NIE untuk mengeceknya. Nah, pada berita juga. Pada fitur berita ini kita dapat mengetahui berita-berita terbaru atau terupdate tentang masalah obat, makanan, semuanya serta vaksin pun juga terdapat pada berita tersebut. Nah, langsung saja kita akan mencoba aplikasinya. Pertama, kita siapkan dulu obat tradisional yang telah kita beli. Di sini langsung kita buat cek NIE atau di pencarian. Nah, di sini saya menggunakan contoh obat tradisional yaitu tolak angin Sido Muncul. Pertama kita pilih dulu kategorinya. Di sini terdapat kategori nomor registrasi, nama produk, dan nama produsen. Jadi di sini kita juga bisa ngecek, umpamanya kita nggak tahu nih nomor registrasinya, kok nggak ada, kita bisa dari nama produknya atau nama produsennya. Jadi kita gunakan nomor registrasinya. Terus lalu kita masukkan angka yang terdapat, nomor registrasi yang terdapat pada obat tersebut. Kita bisa cari produk langsung. Nah, di sini apabila obat yang terdaftar langsung dia mengeluarkan ini, tolak angin. Nah, berarti obat tersebut telah terdaftar. Terus kita coba dengan fitur lainnya sama produk. Kita coba obat tradisional. Ini salah satu obat tradisional yang banyak beredar juga ya di masyarakat. Kita tengok ada nggak izin edarnya. Nah, ini kita juga bisa mencari obat tradisional dengan namanya saja. Mudah-mudahan dengan adanya aplikasi ini kita terlindung dari obat-obat tradisional yang mengandung BKO. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.